Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Puja Deswita Sari. Gimana puasanya, lancar? Semoga kita selalu dijaga dari hal-hal yang maksiat ya guys. Kali ini Puja akan cerita tentang Bilal terlambat ke masjid. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Bilal bin Rabah bersuara lantang dan merdu. Oleh karena itu dia menjadi muazin, orang yang berkumandangkan azan. Dialah orang pertama di dunia ini yang mengumandangkan azan. Dulu ia adalah seorang budak. Karena ketahuan memeluk agama Islam, dia disiksa oleh tuannya. Dia ditukar dengan budak negro yang sehat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal kemudian dimerdekakan. Peristiwa itu terjadi di Mekah ketika agama Islam mulai didakwakan oleh Rasulullah. Setelah hijrah, Bilal tinggal di Madinah. Rasulullah dan kaum muslimin lainnya berhijrah ke Madinah. Bilal menjadi muazin di Masjid Nabawiyah di Madinah. Pada suatu hari, Bilal datang terlambat ke masjid. Azan terlambat dikumandangkan. Rasulullah menunggu-nunggu kaum muslimin yang sudah hadir di masjid itu. Di mana Bilal bin Rabah berada? Baru sekali ini dia datang terlambat. Ternyata penyebabnya adalah ketika Bilal lewat di depan rumah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, terdengar suara bayi menangis keras sekali. Tangis bayi itu berkepanjangan. Ia tidak kunjung berhenti. Bilal bersalam dan memasuki rumah itu. Bayi yang menangis itu adalah Al-Hasan, anak lelaki Fatimah. Ibunya sedang menggiling gandum, sehingga ia dibiarkan menangis sendirian. Fatimah memang selalu bekerja keras di rumahnya. Ia memasak, mencuci pakaian, juga memintal bulu domba menjadi benang untuk mendapatkan upah. Saat itu Fatimah harus segera menyelesaikan pekerjaannya menggiling gandum. Gandum itu akan segera dimasak untuk makan keluarganya. "Wahai putri Rasulullah," seru Bilal, "kau tidak bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Biar aku mengurus salah satunya. Mana yang kau pilih, mengurus anakmu atau menggiling gandum?" "Biarkan aku mengurus anakku," kata Fatimah. Fatimah lalu menggendong Al-Hasan. Bayi itu berhenti menangis. Bilal segera menggiling gandum. Tenaga bekas budak itu cukup kuat, sehingga pekerjaan itu bisa cepat diselesaikannya. Bilal lalu bergegas ke masjid. Karena harus menggiling gandum itulah dia datang terlambat ke masjid. "Mengapa terlambat datang Bilal?" tanya Rasulullah begitu Bilal tiba di masjid. Bilal lalu menceritakan secara singkat apa yang dilakukannya di rumah Fatimah. Rasulullah terharu mendengarnya. "Kau mengasihi Fatimah dan Allah mengasihimu," kata Rasulullah. Hanya sekali itulah Bilal terlambat mengumandangkan azan. Wallahu a'lam, masya Allah. Selesai. Cerita kedua berjudul Zubair Tidak Mau Kafir. Anak Mekah itu bernama Zubair bin Al-Awam. Umurnya 10 tahun. Ia dididik secara keras oleh ibunya. Diajari menunggang kuda, memanah, memainkan pedang, dan bermacam-macam ketangkasan lainnya. Ibu Zubair ini bernama Safiyah binti Abdul Muthalib. Safiyah memang perempuan perkasa yang menjadi pejuang Islam. Ia adalah bibi Rasulullah. Ayah Safiyah itu kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Semula Zubair sangat disukai oleh orang karena ia anak yang baik, sopan, dan banyak kawan. Belakangan ini sangat dibenci sebab ia ketahuan memeluk agama Islam. Kaum musyrikin Quraisy yang menghuni Mekah sangat membenci orang Islam.
Zubair bukan saja dibenci oleh anak-anak sebayanya, juga oleh orang-orang dewasa. Ia dipaksa ingkar dari agama Islam, dipaksa kafir. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kata Zubair. Setiap kali orang yang memaksanya menjadi kafir, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Seorang paman Zubair marah karena kemenakannya ini. Zubair pun ditangkap. Ingkari Muhammad dan ajarannya. Kembalilah menyembah Al-Lata dan Al-Uzza seperti nenek-nenek moyangmu, seru paman Zubair. Al-Lata dan Al-Uzza adalah nama-nama berhala yang disembah oleh kaum musyrikin Quraisy sebagai tuhan-tuhan mereka. Zubair tetap tidak mau ingkar dari Islam. Zubair lalu diikat dan dimasukkan ke dalam kantong kain. Sesudah itu ia digantung di atas pohon. Nyalakan api di bawahnya, perintah paman Zubair kepada orang-orang yang ikut menangkap Zubair. Kayu-kayu ditumpuk di bawah Zubair, lalu api pun dinyalakan. Asapnya menggepul menyelubungi kantong kain berisi Zubair. Panasnya pun menyusup ke dalam kantong kain itu. Zubair menggeliat-geliat, juga terbatuk-batuk karena sesak nafas. Ingkari agama Muhammad, hai Zubair, seru pamannya. Kalau tidak, kau akan terpanggang sampai mati. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, kata Zubair di sela-sela batuknya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pamannya pun kebingungan. Kalau dibiarkan terus dipanggang begitu, Zubair bisa mati pula. Orang tuanya pasti tidak terima. Akhirnya Zubair pun dilepaskan. Padahal ia bertekad tidak akan kafir sekalipun mati terpanggang dan digantung. Wallahu a'lam. Selesai, itulah cerita dari aku hari ini. Cerita ini aku adaptasi dari buku Sofia Masuri yang berjudul 31 Cerita Bang Daisha. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Punya sudahi dengan Assalamualaikum.